Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siapkah belajar bahasa Indonesia hari ini? Hari ini kita belajar bab 3 tentang teks prosedur. Materinya yaitu mengidentifikasi ciri teks prosedur. Yuk disimak. Kompetensi dasar 3.5 mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajarannya yaitu pertama, menentukan ciri umum teks prosedur dari teks dibaca dengan benar. Yang kedua, mendaftar kalimat sebagai ciri teks prosedur dari teks yang dibaca secara benar. Yang ketiga, menentukan jenis teks prosedur dari teks yang dibaca secara benar. Lalu pengertian teks prosedur yaitu teks yang berisi syarat tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Tujuan dari teks prosedur yaitu untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Selanjutnya, struktur teks prosedur yaitu ada tujuan. Tujuan yaitu pada teks prosedur, pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. Lalu ada bahan dan alat, berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah, berisi langkah melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap. Terakhir ada penutup, berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Ciri umum pada teks prosedur yang pertama ada berisi tentang langkah-langkah atau tahapan. Yang kedua, menggunakan kalimat saran dan larangan. Ketiga, penyusun kalimat dilakukan secara detail dan sistematis yaitu berurutan. Yang keempat, memiliki informasi yang bersifat objektif yaitu nyata. 5. Terdapat angka yang menunjukkan urutan atau langkah prosedur. Jenis-jenis teks prosedur yaitu pertama, ada teks prosedur sederhana. Kedua, teks prosedur kompleks. Dan ketiga, ada teks prosedur protokol. Yang pertama ada teks prosedur sederhana, yaitu hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Jenis teks ini sangatlah singkat dan hanya menyajikan bagian yang dianggap bagian benar-benar penting saja. Bagian penting awal biasanya tidak disajikan. Sebagai contoh adalah penggunaan setrika. Penjelasannya tidak dimulai dari menancap atau menghidupkan stop kontak. Dan yang kedua ada teks prosedur kompleks, yaitu terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contohnya prosedur pembayaran tilang oleh polisi disajikan dengan sangat detail sehingga langkah-langkah tersebut dapat langsung kamu ikuti dengan sama persis dan lebih mudah untuk dipahami. Dan yang terakhir ada teks prosedur protokol, yaitu teks prosedur yang langkah-langkahnya sangat sederhana dan mudah dipahami. Contohnya, dalam membuat sup, kamu bebas memilih untuk memotong wortel atau kentang terlebih dahulu karena bahan-bahan tersebut nantinya akan dimasukkan secara bersamaan. Jenis teks prosedur ini bersifat lebih fleksibel. Hal tersebut dikarenakan urutan langkahnya dapat diubah atau dibolak-balikan. Walaupun kamu membolak-balikan langkah tersebut, kamu tetap dapat memperoleh hasil yang baik. Memindah-mindahkan urutan dari langkah-langkah dalam teks prosedur protokol ini tidak menjadi masalah karena tidak mempengaruhi hasil nantinya. Coba kita lihat contoh teks prosedur berikut ini, yaitu cara membuat obat tradisional insomnia. Anda mengalami insomnia, kalian pasti tahu insomnia itu apa? Tidak bisa tidur. Nenek moyang kita mewariskan resep tradisional untuk penderita insomnia. Bahannya yaitu 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm,
lalu 600 cc air. Langkah-langkahnya yang pertama, ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm, lalu tumbuk kasar bersama 10 butir biji teratai. Ketiga, tambahkan 600 cc air ke dalam hasil tumbukan. Keempat, rebus semuanya dengan ancol yang telah dibuang bijinya sehingga air tersisa 300 cc. Kelima, minum selagi hangat. Dari contoh teks prosedur tadi, kita cari yang pertama, daftarlah pengguna kalimat perintah, saran, dan larangan. Lihat yang pertama, ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm, itu kalimat perintah. Kedua, tumbuk kasar bersama 10 butir biji teratai. Ketiga, tambahkan 600 cc air ke dalam hasil tumbukan. Keempat, rebus semuanya dengan ancol yang telah dibuang bijinya sehingga air tersisa 300 cc. Selanjutnya kita cari daftar penggunaan kata yang menunjukkan ukuran. Yang pertama, ukurannya tadi ada 600 cc air. Kedua, 4 cm. Ketiga, 300 cc. Keempat, 5 potong. Yang kelima, 10 butir. Lalu kita cari daftar panduan yang menunjukkan panduan cara melakukan kegiatan secara akurat dari contoh teks prosedur tadi yang kita baca. Yang pertama ada rebus dengan ancol yang telah dibuang bijinya sehingga air tersisa 300 cc. Langsung saja ke pertanyaannya. Coba kalian buka buku paket kelas 7. Kalian lihat, perhatikan 2 teks berikut. 1. Cara memainkan angklung halaman 83 dan 84. Kedua, cara melakukan gerakan tari totor ada di halaman 85-86. Lalu kalian cari dari kedua teks tersebut. Pertama, daftar penggunaan kalimat perintah, saran, dan larangan. Kedua, daftarlah penggunaan kata yang menunjukkan ukuran. Lalu yang ketiga, daftarlah panduan yang menunjukkan panduan cara melakukan kegiatan secara akurat yang seperti contoh ibu jelaskan tadi, ya. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa.